Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik yang berbahagia, kali ini kita akan belajar dan membahas tentang materi saling menasehati, bersyukur, dan berbuat baik. Dengan tujuan pembelajaran pertama, diharapkan peserta didik mengetahui dan menguasai dalil-dalil yang terkait. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal saling menasehati, bersyukur, dan berbuat baik. Namun sebelum pembahasan, seperti biasa ada pretest atau tes awal terlebih dahulu. Soal pertama, coba sebutkan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis tentang saling menasehati, bersyukur, dan berbuat baik. Yang kedua, bagaimana isi dan penjelasan dalil-dalil tersebut? Silahkan dijawab dua pertanyaan tersebut. Ya, kalau belum tahu dan belum paham, silahkan ikuti pembelajaran ini dengan seksama sampai selesai. Dan kerjakan juga tugas-tugasnya untuk pengayaan dan pendalaman lebih lanjut. Para peserta didik yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang dilengkapi dengan berbagai sarana. Maka dengan kesempurnaannya itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dalam berinteraksi. Ada 3 interaksi yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Pertama, interaksi manusia dengan Sang Khalik atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, interaksi dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Dan yang ketiga, interaksi dengan alam atau hablum bil alam. Namun dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah yang pertama dan kedua, yaitu berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berbuat baik kepada Allah dengan cara bersyukur atas segala nikmat-Nya. Yang kedua, berinteraksi dengan sesama manusia. Kita harus berbuat baik dalam bergaul dengan sesama manusia dan saling menasehati. Untuk pembahasan materi ini ada beberapa dalil, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Untuk itu, mari kita berkonsentrasi untuk mengkaji dan sekaligus nanti menghafalkannya. Dalil yang pertama adalah Al-Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Mari kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu." Para peserta didik yang berbahagia, isi kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 tersebut adalah berupa nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu sebagai berikut. Pertama, agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat syirik, karena Allah adalah Esa, pencipta segala sesuatu termasuk manusia. Maka wajib hukumnya untuk berbuat baik kepada Allah dengan bersyukur kepadanya. Yang kedua, Allah memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua adalah sosok penting dalam kehidupan manusia, karena orang tua merupakan perantara adanya kita di dunia. Ibu telah mengandung kita dengan susah payah, dalam keadaan lemah, lalu menyusui dan menyapih kita pada usia 2 tahun. Sedangkan ayah bekerja keras, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan kita. Yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas segala apa yang telah diberikan. Allah akan menambah rezeki bagi hamba yang pandai bersyukur dan akan memberi azab kepada hamba yang kufur nikmat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta didik yang berbahagia, sekarang mari kita lihat dalil yang kedua berupa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Mu'adzan qala ba'athani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim fa inhum ata'u lidzalika fa iyyaka wa qaraima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Rawahu Muslim. Artinya, sungguh Mu'adz berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika menaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut,
maka jauhilah olehmu harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara orang yang terzolimi tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan hadis tersebut adalah: pertama, pentingnya memberi pengarahan, bimbingan, dan nasihat yang baik apabila mengutus seseorang untuk tugas tertentu, terutama jika berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Kedua, ikhtiar menyampaikan nasihat atau dakwah. Seorang dai atau pendidik harus memperhatikan strategi, metode, dan pendekatan yang baik sekaligus memiliki skala prioritas. Ketiga, materi yang harus diprioritaskan sebelum menyampaikan materi-materi adalah ajakan untuk bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, setelah menyampaikan ajaran tauhid sebagai dasar keimanan dan mereka menerimanya, langkah selanjutnya adalah ajakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah formal, yaitu sholat fardu. Kemudian ajakan untuk bersodakoh, larangan mengambil harta sesama muslim secara paksa, dan penegasan bahwa doa orang-orang yang terzolimi itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta didik yang berbahagia, tibalah saatnya kita membahas pada dalil yang kedua, yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Isi kandungan ayat tersebut adalah: pertama, orang-orang Yahudi, yaitu Bani Israel, tidak menepati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka melakukan perjanjian. Ini adalah perintah untuk selalu menepati janji apabila berjanji, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, melakukan hubungan silaturahmi antara sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka. Ketiga, hanya kepada Allah dalam beribadah. Keempat, perintah untuk melaksanakan sholat dan zakat. Dan kelima, perintah untuk bertutur kata dan berbuat baik kepada sesama manusia.
Adapun dalil berikutnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu akhul muslim, la yajlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. At-taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi mri'in minasyari ay yahqira akhahul muslim. Kullu muslimi ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah menunjuk dadanya. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama Muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan hadis tersebut adalah: pertama, orang Muslim itu bersaudara dengan Muslim lainnya. Ia tidak melakukan kezoliman kepadanya, tidak membuatnya kecewa, dan tidak menghinanya. Tiap-tiap Muslim terhadap Muslim lainnya haram, baik darahnya, hartanya, maupun kehormatannya. Kedua, perintah untuk saling melindungi antar sesama Muslim, baik melindungi jiwa, harta, dan kehormatan. Ketiga, saling menghina antar sesama Muslim dapat dikategorikan kejahatan. Dan keempat, menghindari sifat angkuh dan sombong. Untuk menghindari sifat angkuh dan sombong, maka seseorang hendaknya selalu melihat tingkatan orang yang berada di bawahnya, agar ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seseorang selalu melihat tingkatan derajat, ekonomi, jabatan, dan kedudukan orang lain yang lebih tinggi darinya, maka tidak akan menutup kemungkinan ia akan menjadi orang yang tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta didik yang berbahagia, untuk mengakhiri pembahasan kita kali ini dan sebagai sarana untuk pengayaan, silakan kerjakan tugas-tugas sebagai berikut. Pertama, tuliskan nasihat Luqman kepada anaknya dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Kedua, mengapa seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya? Jelaskan. Yang ketiga, mengapa seorang Muslim diharuskan berbuat baik terhadap sesama? Jelaskan. Keempat, mengapa seorang Muslim harus mensyukuri segala sesuatu yang telah dikaruniakan kepadanya? Jelaskan. Dan kelima, jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tentang saling nasihat menasehati secara singkat saja. Akhirnya, marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.